Kemudian pembahasan berikutnya babul miras bil wala, bab tentang warisan dengan wala, karena wala. Ada 4 pembahasan di sini. Ya. Ya, secara umum sudah diketahui di bab sebelumnya bahwa wala itu bagi siapa yang membebaskan. Itu kan sudah jelas. Nah, sekarang Ibnu Qudamah terangkan beberapa hal yang berkaitan dengan warisan karena wala. Kata beliau rahimahullah, ya, al-wala'u la yuras. Wala itu tidak diwariskan. Iya. Maksudnya apa tidak diwariskan di sini? Ini yang perlu dibahasakan. Sebab kalau si pemilik wala meninggal, asabahnya apa? Mewarisi atau tidak? Asabahnya mewarisi, sudah berlalu ya? Iya. Sudah berlalu bahwa asabahnya mewarisi. Nah, tapi maksudnya di sini ya tidak diwariskan. Bahasa Ibnu Qudamah, mungkin bahasanya kita ganti ya. Al-wala la yuras. Wala itu tidak menjadi sebab adanya pewarisan dari si budak mewarisi tuannya, mewarisi pemilik wala. Jadi itu ingin diterangkan di sini oleh siapa? Ibnu Qudamah. Jadi kalau si A membebaskan si B, ya, B budak ya dibebaskan oleh si A, maka wala si B ikut kepada siapa? Si A. Si A yang mewarisi si B. Tapi si B misalnya kalau maulanya meninggal, si A meninggal, apakah si B mewarisi si A? Nah, ini jawabannya tidak. Nah, ini yang ingin dibahasakan oleh siapa? Ibnu Qudamah. Bahwa orang yang dibebaskan itu tidak mewarisi orang yang membebaskannya. Begitu maksudnya ya. Baik. Wa innama yarithu bihi. Tetapi wala itu ya menjadi warisan dengannya. Dia mewarisi dengan wala itu. Ya. Baik. Jadi wala bukan sebab seseorang itu terjadi pewarisan. Tapi karena wala itu dia mewarisi. Begitu maksudnya. Dia mewarisi karena sebab wala tersebut. Ya, wa innama yarithu bihi aqrabu asabatil mu'tiq. Ya. Yang mewarisi dengan wala itu adalah kerabat asabah mu'tiq yang paling dekat. Ya, ini sudah kita terangkan ya. Maka dilihat kepada siapa yang paling dekat dari asabahnya. Wala yarithun nisa'u minal wala illa ma a'taqna. Au a'taqahu man a'taqna. Nah, ini sudah berlalu ya. Ya. Adapun perempuan ya, dari wala dia tidak warisi kecuali apa yang mereka sendiri bebaskan. Ya, jadi kalau si perempuan itu sendiri yang membebaskan budak, maka walanya bagi si perempuan. Demikian pula budak yang dibebaskan, kalau dia misalnya membebaskan budak lagi, wala mereka kebawa terus milik si perempuan yang membebaskan, maulanya. Jelas ya? Tapi kalau si dalam bentuk asabah, misalnya perempuan ini dia memiliki ayah dan si ayahnya memiliki wala, maka dia tidak dapat warisan. Karena asabah yang mewarisi cuma pihak apa? Laki-laki saja. Sebagaimana yang telah berlalu. Baik. Wa kadzalika kullu dhi fardin illa al-aba wal jad. Ya. Demikian pula setiap pemilik fard. Ya. Kecuali ayah dan apa? Kecuali ayah dan kakek. Ya. Lahum as-sudus mal ibn wa ibnihi. Mereka mendapatkan ya 1/6 kalau ada anak atau cucu. Ya, kalau ada anak ataupun cucu. Ya, dan ini sudah diterangkan ya. Ya, bahwa di fard, orang yang memiliki fard ini mereka tidak mewarisi dengan wala. Ya, kecuali siapa yang mereka bebaskan. Sebagaimana perempuan itu mereka warisi siapa yang mereka bebaskan saja. Jelas ya? Hanya saja diperkecualikan untuk ayah. Dia boleh mewarisi 1/6 bersama siapa? Bersama anak. Ya. Karena memang si ayah ini, kalau dia ada anak, dia menjadi mewarisi dengan apa? Dengan cara ta'sib. Ya, maka dia masuk sebagai pewaris di situ. Kalau tidak, maka dia di fard. Ya, dia tidak mewarisi dengan wala. Kecuali siapa yang mereka bebaskan sendiri. Ya, karena di fard tidak masuk ke mana? Ke asabah ya.
Hanya asabah yang mewarisi. Kecuali ayah dan kakek. Sebab ayah dan kakek kadang mewarisi secara apa? Secara taksib. Ya. Dalam sebagian keadaan. Ya. Baik. Jadi bersama anak dan cucu, si ayah atau kakek mendapatkan 1/6. Ya. Secara taksib. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah ya menjelaskan wal wala lil kubur. Dan wala itu adalah bagi al-kubur. Ya, al-kubur di sini adalah yang paling tingginya, maksudnya paling dekatnya. Ya. Dilihat kepada siapa yang paling dekat pada nasab. Nah, ini pembahasan kita yang keempat ya, wala bagi asabah yang terdekat dari orang yang membebaskan. Dilihat yang paling terdekatnya, itu wala kaidahnya. Lil kubri. Ya, di situ di buku ada keliru ya harokatnya. Lil kibari. Ini bukan masalah ketuaan di sini. Lil kubri. Qafnya di dhamma, ba-nya disukun. Ya. Dan kubri artinya itu yang tinggi. Ya, yang tinggi. Baik. Yang paling atas. Jadi kalau dia dianu, maksudnya yang paling dekat kalau di pewarisan. Jadi wala itu dari diantara asabah itu dimiliki oleh yang paling dekatnya. Dimiliki oleh yang paling dekatnya. Kata beliau, "Falau matal mu'tiq wa khallata ibnaini wa atiqah." Ya. Famata ahadul ibnaini an ibnin, thumma mata atiquhu. Famaluhu li ibnil mu'tiq. Ya. Kata beliau, andai kata misalnya seorang yang membebaskan budak meninggal dan dia tinggalkan 2 anak laki-laki serta budak yang dia bebaskan. Kemudian salah seorang dari anak laki-lakinya meninggal. Ya. Dia meninggalkan 1 anak laki-laki. Maksudnya di sini sekarang ada cucu ya. Tsumma mata atiquhu. Kemudian budak yang dibebaskan meninggal. Ya. Maka budak yang dibebaskan ini milik siapa? Di sini pewaris ada 2. Ada anak kandung dari orang yang membebaskan budak dan ada cucu. Ada anak dan ada siapa? Cucu. Ya, karena kaidahnya wala itu untuk asabah, ya sedangkan anak dan cucu dua-duanya asabah ya. Baik. Ya. Karena wala itu untuk asabah yang terdekat, maka yang mewarisi di sini hanya siapa? Hanya anak saja. Karena itu kata Ibnu Qudamah, "Famaluhu li ibnil mu'tiq." Kemudian kata beliau, "Wa in matal ibnani ba'dahu wa qabala al-maula wa khallafa ahaduhuma ibnan wa akhar 9 fa wala'uhu bainahum ala adadihim likulli wahidin ushrun." Nah, masih contoh kasus yang sama. Ya. Jadi seorang membebaskan budak. Orang yang membebaskan budak ini meninggal. Dia tinggalkan 2 orang anak laki-laki dan dia tinggalkan 2 orang anak laki-laki. Ya, dan budaknya yang dia bebaskan masih hidup. Baik. Kemudian 2 anak laki-lakinya meninggal. Tapi 2 anak laki-lakinya ketika meninggal, keduanya punya anak. Berarti ada cucu di sini ya. Anak laki-laki pertama punya 1 anak. Dan anak laki-laki kedua punya 9 anak. Ya, berarti cucu ada berapa? Ada 10. Ya, setelah itu budak yang dibebaskan oleh si ayah meninggal. Maka yang mewarisi harta budak ini siapa? Semuanya mewarisi 10 orang cucu. Ya, cuma pembagiannya bagaimana? Ibnu Qudamah berkata pembagiannya antara mereka. Semuanya. Ya. Jadi tidak dihitung. Tidak dikatakan ini anak pertama anaknya 1, berarti dia dapat 1/2. Anak yang kedua, misalnya, dia 9 dihitung 1/2 semuanya. Tidak. Tapi digabungkan semuanya. Ya. 10 dan dibagi rata. Ya, dibagi berapa? Rata. Semuanya dapat bagian 1. Dapat 1/10. Dari apa? Dari warisan semuanya. Nah, ini pendapat Ibnu Qudamah rahimahullah. Dan ini di mazhab Imam Ahmad dan pendapat kebanyakan ulama. Ada riwayat yang lain
Ya. Riwayat yang lain di dalam masalah ini di mazhab Imam Ahmad bahwa si cucu yang dari anak yang pertama, cucu satu orang dari anak yang pertama itu dapat setengah. Ya. Sebab dia mewarisi dari siapa? Ayahnya. Dan sembilan cucu dari anak yang kedua juga dapat setengah semuanya. Mereka semuanya untuk 9 orang bersyirikat pada apa? Pada setengah. Ya, karena dia mewarisi warisan ayahnya juga setengah. Ya, kalau begini, ya, yang madhab yang kedua ini, berarti masalahnya dibagi menjadi berapa? Ditaksih masalahnya, dibagi menjadi, kalau dilihat tadi setengah-setengah, berarti dia dari asal 2. Karena jumlah kepala yang paling banyak di situ berapa? 9, maka 2 dikali 9 sama dengan 18. Maka kita hitung dari masahul masalah 18. Ya, sekarang kita lihat. Yang dapat setengah, ya, 18 kali setengah. 9. Jadi anak yang pertama mendapatkan, cucu yang pertama dari anak yang pertama, cucu yang sendirian dari anak pertama dapat berapa? 9 per 18. Adapun cucu yang 9 cucu dari anak yang kedua, setiap orang dapat berapa? 1/18. Nah, ini kalau di pendapat apa? Mazhab yang kedua. Ya, tapi kalau di pendapat mazhab yang pertama, setiap orang dapat berapa? Setiap orang dapat 1/10. Ya. Lebih banyak yang mana? 1/10 atau 1/18? Ya, 1/10 tentunya ya. Baik. Ini dua pendapat ya di dalam mazhab Imam Ahmad. Cuman pendapat kebanyakan ulama yang pertama yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini. Baik. Kemudian kata beliau, "Wa idza a'taqat imra'atu 'abdan thumma matat, fa wala'uhu wa aqluhu ala asabatiha." Apabila seorang perempuan meninggal, apabila seorang perempuan membebaskan seorang budak, kemudian perempuan ini meninggal, maka wala budak yang dimiliki oleh perempuan ini milik siapa? Milik asabanya. Demikian pula akluha. Ya, apa akluha ini artinya? Akalnya begitu. Otaknya dikasih keluar ibunya yang meninggal. Jadi milik anaknya. Ya, ini akluha di pembahasan akilah nanti akan datang di pembahasan dia ya. Baik. Jadi keberhakan dalam sisi akilahnya itu ikut kepada siapa? Ikut juga kepada asobahnya. Kembali kepada asobahnya. Baik. Ya. Selesai sudah pembahasan warisan dengan wala. Kemudian penulis masuk menjelaskan tentang membebaskan budak. Nah, di sini Ibnu Qudamah melihat ya, beliau pembebasan budak. Beliau tulis pembahasannya di sini. Ya. Setelah apa? Setelah pembahasan warisan. Begitu beliau menyinggung wala berkaitan dengan budak, maka sekaligus dia bahas tentang budak itu apa. Ya. Jelas ya? Dia terangkan pembagian budak, pembebasan. Ya, kemudian beliau terangkan budak tadbir, budak mukatab, umul walad dan seterusnya. Jelas? Ya, sebagian ulama fikih lainnya mereka tidak membahas seperti ini. Mereka akhirkan pembahasan budak di akhir bab fikih. Karena itu kalau antum baca di fikih Syafi'iyah, pembahasan terakhirnya berkaitan dengan apa? Pembebasan budak. Itu pembahasan terakhir mereka. Ya. Lalu saya jauh-jauh antum lihat saja Umdatul Ahkam itu. Apa bab terakhir di Umdatul Ahkam? Kita boleh lihat. Karena Ibnu Daqiq al-Id Syafi'i rahimahullah. Jadi ini mempengaruhi ya di dalam urutan apa? Menyusun ya buku. Ya dilihat apa maksudnya si penulis itu. Kenapa dia simpan pembahasan di situ. Nah, ini semuanya punya maksud di sisi mereka. Ya, dan itulah fikih sebenarnya. Ya, fikih. Ketika dia menulis, tidak sembarangan. Dia bahas masalah sholat. Masalah sholatnya dia simpan di pembahasan tentang orang yang membunuh secara sengaja. Nah, ini kan tidak cocok. Ya, maka harus diurut sesuai dengan apa? Ya, tempatnya masing-masing.